Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari algoritma pemrograman F akan mempresentasikan tentang tugas akhir kita, yaitu yang berjudul daftar karyawan. Dan absensi karyawan. Perkenalkan, nama saya Augusta Ahmad Nanggido dengan NIM akhir 3042 dan rekan saya. Muhammad Redi Firmansyah dengan NIM 212410103020. Berikut adalah contoh codingan dari algoritma kita, dan langsung saja di-run. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan jalannya suatu program dari yang telah kita buat. Nantinya di program kami ini akan memunculkan tampilan awal, yang mana di tampilan awal ini terdiri dari menu absen, admin, pegawai, hentikan program. Nah, untuk menu admin sendiri nantinya hanya admin lah, yang admin perusahaan yang bisa mengakses semua apa yang nantinya ketika ada suatu perubahan data yang ada di perusahaan. Nah, kita masuk ke menu admin dengan cara pilih satu. Nah, di sini akan masukkan username serta password. Nah, untuk username dan password sendiri kita sudah menyediakan khusus, yang mana user dan password itu bernamakan admin. Kita klik admin dan passwordnya juga admin. Nah, ketika kita enter, nanti akan muncul selamat datang admin. Nah, di sini kita enter lagi untuk masuk ke menu adminnya. Nah, di menu akses admin ini nantinya admin memiliki hak akses yang terdiri dari ke-6 menu ini. Yang pertama yaitu daftar karyawan, 2 penambahan karyawan, ketiga penghapusan daftar karyawan, ketika atau ada yang resign atau tidak bekerja lagi, yang keempat adalah update status karyawan, kelima adalah melihat daftar absensi, dan keenam adalah exit ke menu utama. Nah, di sini kami sudah menyediakan beberapa daftar karyawan yang telah kami buat sebelumnya. Kita cek ke daftar karyawan menu 1. Kita enter. Nah, di sini terdiri dari 6 nama karyawan yang nantinya ini akan juga melakukan absensi sebagai pegawai layaknya. Nah, di sini untuk menambahkan karyawan satu lagi, kita tekan 2. Nah, di sini nantinya admin akan menuliskan nama lengkap dari karyawan baru tersebut, semisal adalah Rizky Arianto. Oke. Nah, di sini di rekrutmen karyawan ini nantinya admin juga memasukkan umur dari nama lengkap karyawan baru tersebut, semisal 28. Nah, dan asal kota kita inputkan juga, dan status pekerjaannya. Di sini saya pilih oke. Nah, nantinya program akan memproses data terlebih lanjut, dan setelah diproses nanti ketika kita buka daftar karyawan lagi, nantinya akan muncul Rizky Arianto, yaitu karyawan baru. Oke, kita kembali lagi ke menu. Nah, selanjutnya ada fitur yang namanya penghapusan daftar karyawan. Nah, penghapusan daftar karyawan ini kita pilih semisal nomor 3. Nah, di sini nantinya akan memunculkan daftar-daftar karyawan, dan semisal ada surat pengunduran diri atau resign dari
atas nama Elon Musk. Nah, ini kita tinggal pilih indeksnya atau pilih nomor urutnya. Misal Elon Musk ini nomor 5. Nah, di sini masih ada keyakinan. Apakah kamu yakin ingin menghapus daftar karyawan tersebut? Nah, semisal daftar karyawan ini kita pilih ya, nantinya akan menghapus status Elon Musk tersebut. Nah, tetapi kalau jika kita pilih T, nantinya nah ini data tidak jadi dihapus. Jadi masih ada jangkauannya lah untuk memastikan apakah benar-benar karyawan tersebut resign atau tidak. Nah, kita masuk lagi untuk resignnya. Nah, semisal resign kita pilih ya. Nah, nantinya program akan proses terlebih lanjut. Nah, setelah selesai diproses, kita lihat ke menu daftar karyawan lagi. Nah, nama Elon Musk sudah resign dari perusahaan kami. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke menu update status karyawan. Update status karyawan ini kita buka terlebih dahulu. Nah, dia juga menampilkan beberapa list dari karyawan tersebut. Nah, semisal ada karyawan yang memang dia itu dipercayai oleh perusahaan dan mereka itu dinaikkan status jabatannya. Semisal Asep Mukti yang awalnya ini adalah pegawai gudang, ini nantinya Asep Mukti ini akan dijadikan dan semisal kita pilih nomor urut pegawainya. Asep Mukti nomor urut 3. Nah, di sini akan muncul update status baru pegawai. Asep Mukti ini ingin berubah menjadi pegawai apa. Nah, kita tulis kepala dan nah kita enter. Apakah Anda yakin mengupdate status tersebut? Kita pilih ya. Nah, data akan diproses. Ketika berhasil diproses, kita lihat lagi ke daftar karyawannya. Menu 1. Nah, Asep Mukti ini status karirnya telah diubah menjadi kepala gudang. Oke. Lalu kita tekan enter. Nah, untuk daftar menu nomor 5 ini adalah daftar absensi yang mana ketika beberapa karyawan-karyawan yang nanti absen langsung masuk ke daftar absensi ini yang mana hanya admin lah yang bisa melihat daftar absensi tersebut. Misal kita pilih nomor 5. Karena apa? Karena karyawan-karyawan tersebut belum melakukan absen. Oke, kita klik terlebih dahulu. Selanjutnya ke menu 6 exit. Karena semua menu sudah dibahas, nantinya kita akan masuk ke menu utama lagi. Dan yang menu option kedua pegawai ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di tampilan kedua ada pilihan pegawai. Nah, kita tulis kedua. Nah, setelah itu ada pilihan absensi masuk dan absensi pulang. Nah, kita coba absensi masuk. Kita tulis 1. Nah, masukkan nama lengkap pegawai. Di sini kita sebelumnya sudah mendata atau mungkin sudah ada data karyawan. Kita coba lihat di data JSON-nya. Nah, di situ ada namanya Pak Sudipto. Nah, kita masukkan lagi namanya Pak Sudipto. Sini. Sudipto. Nah, langsung ada pilihan hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, kita coba hari Rabu. Pilih hari. Nah, di sini si program menanyakan untuk masuk jam kerja. Kita bisa menuliskan pukul 7. Nah, tekan enter untuk absensi. Nah, selanjutnya absensi telah dicatat untuk hari ini. Nah, ke menu pegawai lagi. Selanjutnya kita absensi masuk lagi. Nah,
Selanjutnya kita absensi masuk untuk karyawan yang bernama Joko, umur 29 tahun. Kita tulis Joko. Lalu kita tulis hari Rabu juga. Dan kita masuk pukul 8. Nah, tekan enter untuk absensi. Nah, Joko ini sudah di-input masuk ke dalam absensi. Selanjutnya kita mencoba untuk menuliskan pegawai yang namanya tidak tertera di dalam daftar karyawan. Kita masukkan ke dalam absen. Tadi kan namanya itu Waluyo. Nah, otomatis program tersebut tidak mau masuk ke dalam absensi dikarenakan dalam daftar karyawan tidak ada nama seperti Waluyo tersebut dan kembali ke tampilan awal pegawai. Kita contohkan untuk menambahkan pegawai satu lagi. Absensi. Nah, di data karyawan di JSON ada namanya kita ambil John Farizi. Terus lagi John Farizi. Nah, pilihannya Rabu. Kita pilih Rabu. Masuk kerja jam 9. Tekan enter. Nah, selanjutnya kita sudah menginputkan 3 nama dan kita akan mengecek sebagai admin apakah nama tersebut sudah masuk ke dalam absensi apakah atau belum. Jadi kita masuk ke dalam admin, masukkan username admin dan password admin juga. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Kita tunggu sekitar 3 detik. Nah, selanjutnya kita tekan 5 untuk mengecek daftar absensi. Nah, ternyata di sini sudah masuk Sucipto, Rabu, ya benar jam 7, untuk Joko untuk jam 8, kita John Farizi jam 9. Kita enter lagi untuk kembali, dan kita menghapus salah satu, yaitu kita menghapus Joko. Dengan cara kita enter, kembali ke menu utama, kita exit dulu untuk menu admin, kita enter untuk exit. Lalu kita masuk ke dalam pegawai. Nah, kita absensi pulang. Kita absensi pulang salah satunya yaitu Joko. Kita tulis 2 karena Joko berada di nomor 2. Lalu kita tekan enter. Nah, si Joko telah melakukan absensi pulang dan datanya kita cek lagi di admin apakah Joko sudah terhapus datanya. Kita cek lagi admin, masukkan username-nya admin dan password-nya admin. Tekan enter. Nah, kita lihat di daftar absensi nomor 5. Nah, di Joko yang tadinya ada di nomor 2 dan John Farizi yang ada di nomor 3, data untuk Joko dihapus dan berarti di Joko tersebut sudah tidak ada di lingkungan pabrik atau sudah pulang. Jadi tinggal Sucipto dan John Farizi saja. Kita enter untuk kembali ke menu utama. Dan kita 6 untuk exit. Mungkin jika pabriknya sudah tutup atau mungkin pabriknya sudah malam karena tidak ada kegiatan, kita coba hentikan program. Dan program tersebut akan henti dan tidak berjalan kembali. Sekian dari presentasi yang dapat kami lakukan dalam judul data karyawan dan absensi karyawan. Apabila ada kata mungkin dalam presentasi atau dalam program yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.